Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Purnama dengan NIM 211309196, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun ajaran 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun di studi kasus di perumahan Kiara Garden, Serang, Banten. Salah satu jenis kegiatan muamalah yaitu arisan saat ini sedang digerundungi banyak aspek masyarakat, khususnya kaum wanita. Nah, arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Nah, undian ini dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari arisan flight, arisan haji, arisan lelang, atau arisan tas, bahkan arisan menurun. Nah, arisan menurun merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia baru-baru ini, yang mana jika kita mengetahui arisan tersebut, maka kita mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar dengan keuntungan mengambil nomor urut akhir. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan masalah status hukum dari arisan menurun. Nah, oleh karena itu, sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Satu, data primer. Dalam hal ini, data primer yang memperoleh penelitian bersumber dari pengelolaan dan seluruh anggota arisan menurun di perumahan Kiara Garden. Kedua, ada data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari buku atau referensi yang relevan dengan pelaksanaan arisan menurun yang ditinjau dari hukum Islam, antara lain ada Al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih, liatur-liatur lainnya yang mendukung. Di sini mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Nah, di antara pendapat ini ada Ar-Razi. Pendapat dari ini adalah pendapat Ar-Razi, Ar-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Al-Utsmani, dan sebagai ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Salih Al-Fauzan dan Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ashishaki, yaitu argumen yang membolehkan tidak ada goror, tidak jelas sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi, yang mana bersifat merugikan pihak yang diutangi. Manfaat haram dalam akad qard adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutangi saja, dan tidak dinikmati oleh pihak berutang, ataupun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak ada apa-apanya. Sedangkan argumen yang membolehkan dalam arisan ada manfaat yang dinikmati murkad, sehingga ini termasuk dari larangan hadis Nabi tentang bai wa syaf. Di sini ada teknik pengumpulan data, yang mana pengumpulan data penulis melakukan untuk penelitian observasi. Nah, observasi ini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan
atau objek penelitian secara seksama dan sistematis. Wawancara. Nah, wawancara merupakan suatu percakapan dan proses tanya jawab oleh dua orang lebih terhadap suatu masalah tertentu. Nah, pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait pelaksanaan arisan menurun. Nah, pustaka pencairan data dalam dokumen atau bahkan pustaka untuk menjawab masalah penelitiannya. Nah, oleh karena itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu analisis ekonomi Islam tentang pelaksanaan arisan menurun yang dikaji dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan berpikir indukatif dan dedukatif. Nah, apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan metode ini, indukatif dan dedukatif. Cara berpikir indukatif yaitu data dengan cara bermula dengan ada yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Nah, sedangkan cara berpikir dedukatif yaitu cara bermula dari 22 data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.